Hai anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan belajar matematika tentang segi banyak. Nah, segi banyak. Apa itu segi banyak? Ya, perhatikan ya. Segi banyak itu adalah gabungan dari beberapa ruas garis. Jadi gabungan dari beberapa ruas garis dan tertutup dan bersifat tertutup. Ya, jadi segi banyak itu punya dua syarat. Yang pertama, gabungan dari beberapa ruas garis, dan yang kedua adalah tertutup. Nah, contohnya bagaimana? Nah, di sini misal Bu Intan punya garis ya. Kalau garisnya hanya satu, ini tidak disebut segi banyak ya. Kalau garisnya hanya dua, juga ini terbuka, tidak bersifat tertutup. Nah, kalau di sini garisnya ada tiga. Nah, ini garis ruas garis pertama, ini garis pertama, ini garis kedua, dan garis ketiga. Dan bangun ini tertutup, artinya tidak ada yang membuka. Maka bangun yang Bu Intan gambar ini termasuk segi banyak. Jadi ini termasuk contoh segi banyak yang terdiri dari berapa garis? 3 buah garis. Nah, sekarang kalau 4 buah garis apakah bisa? Nah, kita cek ya. Kalau seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, apakah bangun yang Bu Intan gambar ini termasuk segi banyak? Kita lihat syaratnya. Pertama, terdiri dari beberapa ruas garis. Ya, memenuhi ya, karena ada 4 ruas garis. Tapi apakah bangun ini tertutup? Oh, ternyata tidak, karena ada bagian yang terbuka. Maka bangun tersebut bukan segi banyak. Nah, sekarang akan Bu Intan beri contoh beberapa bangun. Coba anak-anak simpulkan apakah termasuk segi banyak atau bukan segi banyak. Oke, di sini akan kita bahas pada bangun A. Ini terdiri dari ruas garis, tapi karena ini membentuk garis lengkung, ini melengkung ya. Jadi bangun A ini adalah bukan segi banyak. Kalau bangun B juga karena ini garisnya lengkung, berarti tidak memenuhi syarat ya, karena harus terdiri dari beberapa ruas garis. Maka bangun B ini juga bukan segi banyak. Bangun C kita cek. 1 ruas garis, 2, 3, 4, terdiri dari 4 ruas garis dan tertutup. Berarti bangun C termasuk segi banyak. Bangun D, ruas garis 1, 2, 3, 4 dan juga tertutup. Berarti termasuk segi banyak. Bangun E, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ini terbuka. Tadi kalau syarat segi banyak, syarat yang kedua harus tertutup. Berarti bangun E ini bukan segi banyak. Nah, paham ya anak-anak apa yang dimaksud segi banyak dan bukan segi banyak. Jadi segi banyak tadi adalah gabungan dari beberapa ruas garis yang tertutup. Oke, kita simpulkan ya, segi banyak adalah bangun datar yang dibentuk oleh beberapa ruas garis dan tertutup. Oke, paham ya?
Sekarang kita lanjutkan pembagian segi banyak. Segi banyak itu dibagi menjadi 2. Nah, kita bahas di sini. Segi banyak dibagi menjadi 2. Apa itu? Nah, segi banyak dibagi menjadi 2, yaitu segi banyak beraturan. Dan yang kedua adalah lawan dari beraturan, berarti segi banyak tidak beraturan. Nah, apa yang membedakan beraturan dan tidak beraturan? Kalau beraturan di sini panjang sisinya sama atau sisinya sama panjang. Sisi sama panjang. Ruas garisnya tadi panjangnya harus sama semua ya. Itu syarat dari segi banyak beraturan. Berarti kalau segi banyak tidak beraturan bagaimana? Sisinya tidak sama panjang. Oke, paham ya bedanya? Kalau segi banyak beraturan tadi sisinya harus sama panjang. Kalau tidak beraturan itu tidak sama panjang. Nah, di sini akan Bintan beri contoh beberapa gambar ya. Misalnya Bu Intan punya segi banyak bangun A. Apakah segi banyak A ini beraturan atau tidak beraturan? Ya, benar sekali. Karena sisinya 2 cm, 2 cm, dan 3 cm, berarti ada yang tidak sama. Berarti disebut apa? Segi banyak tidak beraturan. Paham ya? Nah, sekarang bangun yang kedua. Bangun apa ini anak-anak? Bangun yang B ini namanya bangun apa? Persegi. Ya, sifat persegi itu ukuran sisinya sama panjang. Disimbolkan dengan tanda garis 1. Ini artinya bagian kanan 3 cm, atas juga 3 cm, kiri juga 3 cm, bawah juga 3 cm. Karena sisinya sama panjang berarti termasuk segi banyak beraturan. Ya, paham ya? Sekarang kita akan mengenal nama bangun segi banyak beraturan. Di sini Bu Intan contohkan ada segi banyak beraturan yang terdiri dari 3 garis. Ya, ini garisnya 1, 2, 3. Sisinya tadi kalau beraturan itu sama panjang. Coba ini namanya bangun apa ini? Ya, benar sekali, ini namanya bangun segitiga sama sisi. Kalau banyak garisnya 4 dan harus sama panjang, berarti nama bangunnya apa ini? Persegi. Nah, bagaimana kalau segi 5? Ya, segi 5 berarti nanti kita akan membuat segi 5 yang panjang sisinya sama semuanya ya. Nah, ini panjang sisinya sama. Nah, ini segi 5. Bentar, Bu Intan perbaiki gambarnya. Nah, ini panjang sisinya anggaplah ini sama semua. Maka ini disebut bangun segi 5 beraturan atau biasa kita sebut dengan pentagon
ya anak-anak. Nah, kalau segi 6 yang sisinya sama semua, ini kita gambar segi 6. Nah, ini segi 6 yang panjang sisinya itu sama semua. Kita sebut bangunnya apa? Segi 6 beraturan atau disebut juga dengan bentuk heksagon. Ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Kita ulangi sekali lagi, apa tadi pengertian segi banyak? Segi banyak yaitu bangun datar yang dibentuk atau dibatasi boleh. Bangun datar yang dibentuk oleh beberapa ruas garis yang sifatnya apa tadi? Tertutup. Oke, segi banyak itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu apa? Segi banyak beraturan dan lawannya apa? Segi banyak tidak beraturan. Oke, segi banyak beraturan kita ulang lagi. Apa tadi yang membedakan segi banyak beraturan dan tidak beraturan? Segi banyak beraturan itu kuncinya atau ciri-cirinya adalah sisinya sama panjang. Berarti kalau tidak beraturan itu tidak sama panjang. Nah, tadi juga sudah Bu Intan beri ringkasan ya. Nama-nama segi banyak beraturan. Kalau 3 sisi tadi namanya apa? Segitiga sama sisi. Kalau terdiri dari 4, nah 4 sisi sama panjang, nama bangunnya persegi. Kalau 5 berarti segi 5 beraturan, atau nama lainnya bentuknya apa tadi? Apa segi 5 beraturan? Pentagon. Kemudian segi 6 beraturan, nama lainnya adalah heksagon. Oke. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran tentang segi banyak. Semoga ilmunya bermanfaat dan anak-anak harus tetap semangat belajar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa klik like dan subscribe.